membuat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami itu akan menjadi kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya buat kami untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami alami hari-hari ini itu hanya akan membawa kami semakin berjalan makin kuat. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih ya. Hari ini luar biasa. Kita percaya kalau saudara datang ke tempat ini, pastikan sikap hatimu itu harus benar. Kalau saudara datang sudah sikap hatinya kotor, sakit hati, marah, kecewa, tawar hati, takut, khawatir, saudara pulang gak akan dapat apa-apa. Tapi pastikan ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, sudah berikan. Karena firman Tuhan kemarin saya tulis renungan yang ada di grup pasti sudah baca di Ulangan 6 ayat 45. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Hari ini gak ada orang yang datang kepada Tuhan hanya memberikan setengah hati, ya. Setengah hatinya diberikan kepada keinginan dirinya sendiri. Tapi pastikan saudara pulang dari tempat ini saudara dapat pesan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang kemurahan Tuhan. Itu sudah lebih dari hidup. Makanya nggak ada orang yang banyak menuntut Tuhan hari-hari ini. Sekalipun masalahmu belum diselesaikan, hidup makin tambah sulit, pastikan kita hidup hari ini, sampai hari ini, semua itu hanya kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa makan tanpa alat bantu, itu kemurahan Tuhan. Kita bisa tidur tanpa obat tidur, itu kemurahan Tuhan. Kita bisa telan makanan. Saya punya teman yang kena kanker, uangnya banyak saudara, hartanya, asetnya luar biasa. Kalau makan cuma 2 sendok ditaruh. Kenapa? Karena semua yang ditelan sudah gak enak. Dia bilang ini, apa artinya punya uang segudang? Untuk makan 2 sendok aja saya butuh perjuangan untuk bisa telan. Makanya hari ini gak ada orang yang bersungut-sungut, Tuhan kenapa aku gak sekaya dia, kenapa aku hidup gak seenak dia, kenapa suamiku gak sebaik. Jujur kalau suami kita semuanya baik-baik, keadaan baik-baik, saudara kan jadi anak gampangan, jalan hidupmu mudah tapi ujungnya gak jelas kemana. Jujur bersyukur punya Tuhan yang peduli buat hidup saudara. Jalan hidupmu gak mudah tapi ujung-ujungnya jelas. Kita semua sudah disediakan rumah, tempat tinggal di surga kekal selama-lamanya. Amin. Nah, kita lihat dulu, buka di Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Sebelum saya bahas 3 hal nanti cepat ya, saya ingin menjelaskan tentang ayat ini dan nanti saya akan khotbah 1 kali tentang khusus tema ini. Ada banyak orang yang hari-hari ini bahaya, walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, pelayanan termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Pastikan kita semua jangan masuk dalam kategori jadi orang Kristen sejak lahir, KTP-mu Kristen. Tapi kalau saudara masuk di dalam kategori ini, hati-hati saudara. Yuk kita baca. Karena seperti apa yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, lihat banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Ada banyak orang Kristen, orang benar, belum tentu hidupnya sejalan dengan salib Kristus. Ada banyak orang sekalipun termasuk pelayanan, termasuk saya, seterunya salib Kristus. Berikutnya, saudara lihat ayat 19. Kesudahan mereka ialah apa saudara? Kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Berapa banyak orang mencari Tuhan hanya untuk urusan perut. Bukan urusan untuk mencari rencana Tuhan, kehendak Tuhan, semua yang digenapi, tujuan Tuhan hidupmu ini kalau masih ada nafas, bukan hanya untuk menghabiskan, mengenyangkan perutmu, bukan
Bukan hanya supaya saudara bisa makan rawon selamanya, masih bisa makan pecel enak. Ya di Malang ini terkenal rawon, bakso apa sukaan saya bakwan babi. Nah itu, jujur ada banyak orang tanpa mereka sadari kalau saudara hari ini masih diberi nafas kehidupan, artinya hidupmu itu adalah Kristus. Hidupmu itu bekerja memberi buah, bukan buah buat perut, bukan buah untuk perut makan, pokoknya nyaman, hauje, rumah mewah semua. Bukan seperti itu. Kalau kita masih ada kesempatan untuk bernafas, itu berarti Tuhan mau hidup saudara hari ini sudah memberi buah nggak buat kerajaan Allah. Ibu-ibu sudah berubah nggak hidupnya? Dengar firman bukannya makin diterima, saudara cuman masuk kuping kiri, keluar ya sudah keluar kuping kanan. Didengar untuk dilupakan. Kita semua belajar didengar untuk dilakukan. Kalau perintah Tuhan untuk hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka kekuatan saudara hari ini gak akan bilang gini, menyerah sudah. Lihat hidup seperti ini, khususnya istri-istri ya, karena di sini banyak wanita. Khususnya istri-istri bilang ini, Bu, daripada saya menikah dengan suami seperti ini, saya bisa mati muda, lebih baik saya kawin, saya cari laki yang lebih muda. Nah ini jujur kalau saudara dan saya bukan jadi seterus salib Kristus, saudara akan memperjuangkan perkawinan ini. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu standar perkawinan di dalam Kristus itu hanya sampai maut memisahkan. Amin. Nah, hari ini yuk kita lihat berikutnya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ada banyak orang yang bersaksi, miskin jadi kaya, pabriknya 10. Kira-kira itu kemuliaan Tuhan gak kalau hidupmu gak berubah? Apa artinya saudara diberkati rumah 10 dari dulu sampai sekarang ya sombong? Dari dulu sampai sekarang jahat, dari dulu sampai sekarang sukanya ngerasani orang. Gak ada sesuatu yang membawa kemuliaan Tuhan kalau berkat itu tidak menjadikan saudara jauh lebih baik. Tapi dengan proses yang menderita sekalipun, hari ini mungkin banyak orang yang belum diselesaikan masalahnya, tapi saudara bisa berkata di depan banyak orang, sekalipun keuanganku tambah sulit, jalan hidupku tambah sulit, tapi aku hari ini makin setia sama Tuhan, makin serius. Itu kemuliaan, saudara, bukan aib. Lihat berikutnya, pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada apa, saudara? Perkara duniawi. Yang dikejar cuman uang, berkat, kesembuhan, nyaman. Jujur kalau saudara datang ke tempat ini cuman cari berkat, makan, kesembuhan, nyaman, saudara apa bedanya pergi ke Gunung Kawi? Gak ada bedanya. Kita hari ini pastikan kalau datang pulang itu sudah ketemu pribadi Yesus. Yesus ada di dalam hidup saudara. Pasti keluar dari tempat ini saudara berubah. Yang tadinya kalau disinggung orang sensi, marah, saudara mulai hari ini belajar sabar, panjang sabar, rendah hati. Mau dimaki orang sekalipun, kalau hidupmu bertemu dengan pribadi Yesus pasti berubah. Amin. Berikutnya, yuk ini yang nanti yang saya mau bahas ayat 20. Karena apa, saudara? Kewarganegara kita ada di dalam mana? Surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi persiapkan hidup kita hari ini, saudara, bukan warga negara di dunia. KTP saudara, paspor saudara, semuanya nanti akan diganti. Di tempat ini cuman yang namanya KTP sementara. Sebagai pendatang, perantau, penumpang. Saudara ingat tuh, ini numpang loh di dunia ini. Dan kalau saudara masih diberi kesempatan, belum waktunya pulang dari perantauan, saudara masih diizinkan numpang di dunia, jangan sia-siakan waktu. Nanti kalau sudah pulang jadi warga negara surga, syaratnya ada.
Nah, kita lihat yuk berikutnya 2 Korintus 8 ayat 9 kita baca. Apa sih kemurahan Tuhan selama kita ada di dunia? Kita ini lagi menuju ya pulang ke tempat kita, warga negara kita selamanya ada di surga. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus yang oleh karena apa saudara-saudara dan saya, Dia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh kemiskinannya. Makanya gak ada orang yang bisa bersungut-sungut hari ini sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah rela berkorban jadi miskin buat memperkaya saudara. Berikutnya, saudara jangan ngantuk ya, please. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara ketemu Tuhan Yesus, jangan cari tempat di sini untuk tidur. Ya, pastikan saudara serius. Saya mau setiap saudara yang datang ke tempat ini, yang nggak serius boleh meninggalkan ruangan ini. Ya, kalau saudara datang ke tempat ini serius, karena kita hari ini bertemu dengan Juru Selamat. Amin. Nah, berikutnya, yuk kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 21. Lihat ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa. Karena siapa? Karena saudara dan saya, supaya di dalam Dia kita apa saudara? Dibenarkan. Tadi diperkaya, sekarang dibenarkan. Hebat. Kalau saudara mikir karyanya Tuhan, saudara tidak layak bersungut-sungut. Waktu saya baca merenung firman, saya setiap kali mengalami masalah, saya tidak pernah keluar kata-kata kenapa Tuhan. Walaupun saya sudah melayani Tuhan hari ini, mana Tuhan bela hidup saya, mana enggak. Saya enggak berani ngomong satu kata pun kenapa, mengapa, dan sampai kapan ini harus terjadi. Kenapa? Jujur, sampai hari ini kemurahan Tuhan itu tetap memperkaya saudara. Kemurahan Tuhan itu saudara dibenarkan. Berikutnya yuk kita lihat Roma 6 ayat 23. Sebab apa saudara? Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Buka PowerPoint. Hari ini mengucap syukur ya, ketika Tuhan naik menyediakan tempat buat saudara dan saya. Hari ini bukan kita ditinggalkan. Kita ini hidup dalam kemurahan Tuhan, yang hari ini kita ini diperkaya, kita dibenarkan. Kristus mati supaya kita bebas dari maut. Paling sulit dunia ini mau punya segepok harta, sekalipun banyaknya harta, kepintaran, kecerdasan, gak bisa yang namanya kita bebas dari maut. Tapi mengucap syukurlah ketika kematian Yesus, maka upah dosa adalah maut, itu sudah dihapuskan. Coba kalau saudara hari ini gak ada upah dosa, sudah digantikan dengan kematian Yesus, kira-kira kita hidup cuma di dunia ini aja. Setelah itu ya maut selamanya. Mana ada orang tidak berbuat dosa? Jujur, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Mau dosa berbohong, ya dosa tetap. Upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, saya kemarin terima telepon, kaget karena waktu saya dari pesawat, ibu ini telepon saya terus. Tapi karena saya mau naik pesawat, saya nggak terima. Ya, singkat cerita, malam saya jaga cucu, saya pulang, anak saya bilang gini, "Ma, tolong jagain anak saya, dia mau olahraga." Oke, jadi waktu itu saya jaga cucu, saya juga nggak pegang handphone, saya lihat dia telepon. Nah, malamnya ketika saya buka, saya lihat foto, ibu ini kirim saya foto. Saya tahu ibu ini sudah konseling sama saya bertahun-tahun. 3 bulan yang lalu sempat kesaksian di PD Victory-nya Jakarta. Ya. Dan ibu ini, saya tahu ibu ini adalah suaminya adalah jahatnya luar biasa ya. Ya bukan jahat apa ya, pokoknya suaminya dalam tanda kutip ngomong yang kasar, ya selingkuh, padahal tahu firman ya.
Dan singkat cerita, ketika saya baca saya kaget, Bu, saya tadi mau minta bantuan doa karena suaminya tiba-tiba kecelakaan masuk di bawah trailer, dan waktu saya terima WA berurutan, suaminya sudah meninggal. Saya ditunjukin fotonya sudah pakai jasnya orang meninggal. Saya bilang tadi pagi dia minta didoakan jam 5 pagi, saya telepon, dia telepon lama, dia cerita. Saya cuma bilang gini, Bu, kamu sudah menyelesaikan pertandingan hidup dengan luar biasa. Sampai maut memisahkan. Berarti hari ini berpikirlah positif. Dia tanya, kira-kira suami saya dapat kemurahan enggak ya, Bu, masuk surga? Karena kan dalam keadaan masih belum meninggalkan yang sana, ya. Jadi masih punya yang namanya simpanan, saudara. Saya cuma bilang ini ya, kita imani aja. Kemarin kan kenaikan Tuhan Yesus, ya, suamimu pasti Pak imani dapat kemurahan Tuhan. Mungkin detik-detik waktu dia kecelakaan, saya tanya apa mati meninggal seketika? Enggak. Waktu saya ke tempat kejadian perkara, suami saya sempat tersenyum sama saya, sempat memberikan senyum kayak dia mau pamit, dan setelah itu dia meninggal. Saya percaya detik-detik terakhir dia pasti ketemu Tuhan Yesus, makanya bisa senyum, ya. Makanya hidup ini singkat loh, saudara, ya. Pulang nanti kita juga nggak tahu. Saudara bisa datang ke tempat ini aja anugerah. Ada banyak orang yang menuju satu tempat, tiba-tiba ya kita masih hidup hari ini, itu semua kemurahan Tuhan. Makanya kalau masih diberi nafas, yuk kita lihat, kita diperkaya. Kita baca satu persatu, setelah itu kita selesai. Mazmur 90 ayat 14 dan 17. Apa yang saudara nikmati hari-hari ini? Saudara percaya orang benar itu selalu kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan apa, saudara? Kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kenapa Tuhan tidak boleh izinkan orang benar itu berduka cita senantiasa? Kenapa Tuhan tidak pernah izinkan kita hidup ini terpuruk, saudara? Walaupun mungkin saudara bilang gini, Bu, gimana bisa ketawa? Wong saya loh kenyang hutang, kenyang penderitaan. Dari dulu hidup itu pas-pasan. Jujur, kalau saudara mengerti anugerah Tuhan, kita diperkaya, kita dibenarkan, kita sudah dibebaskan dari maut, maka saudara dan saya hari ini, saudara akan dikenyangkan setiap hari. Bukan dengan masalah lagi, tapi cukup anugerah Tuhan mengenyangkan saudara, sehingga setiap masa-masa hari kami sebelum kami meninggalkan dunia ini, saudara akan bilang gini, aku akan bersuka cita, bersorak-sorai, karena anugerah Tuhan setiap hari cukup mengenyangkan aku. Dengan berikutnya 17, kiranya apa, saudara? 17, kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Berarti kita hari ini kenyang dengan kemurahan kasih. Berikutnya buka PowerPoint-nya. Pastikan kalau kita diperkaya, pulang dari tempat ini nggak usah minta-minta lagi. Sudah dibalik hutangmu, dibalik engkau hari ini gak diperdulikan anakmu, istri, dibalik hari ini kau mungkin divonis dokter kena penyakit kanker dan sebagainya, kita ini tetap kaya dengan kebaikan Kristus. Di tengah hutang yang besar, usaha yang sepi, kena PHK, kira-kira saudara tetap berjalan dengan kebaikan Kristus? Saudara tidak pernah lepas dari kebaikan Kristus. Tangkap ya. Kalau dia rela mati buat saudara, masalah itu biasa-biasa. Di balik hutang tetap ada kebaikan, tetap ada kemurahan, dan tetap ada kasih Kristus. Gak usah takut, makanya tiap hari sekarang ya, mungkin saudara lihat rumah tetangga kok besar, rumah saudara RSSSSS ya, selonjor saja sangat susah, sempit sekali. Mungkin itu terjadi. Saudara belajarlah mengucap syukur, karena ini tempat perantauan, tidak perlu dipikirin. Kalau memang anugerah Tuhan kita punya rumah RSS
kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tetap hidup di dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih Kristus setiap hari. Itu yang mengenyangkan. Orang benar itu pas butuh, pas ada. Karena kebaikan Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kenapa Tuhan bilang ini? Tidak usah khawatir akan hari esok. Kamu memang tidak pernah tahu hari esok. 1 jam aja kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan berkata, di tengah sulitnya hidup, aku sudah tahu hari esok. Amin. Karena kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan itu tetap menyertai saudara sampai kenyang. Kalau kenyang berarti saudara pernah dibiarkan meminta-minta enggak? Makanya kita sebagai orang benar tidak punya mental meminta-minta, karena kita tiap hari dikenyangkan dengan kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, ya, setelah ini saya selesai satu poin. Kita dibenarkan, buka Efesus 2 ayat 8. Satu poin lagi kita selesai. Efesus 2 ayat 8 kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya kalau kita hari ini sudah dibenarkan bukan karena jujur, kalau hasil usaha kita tidak ada satu orang selamat. Tidak ada, saudara. Kalau bukan karena iman percaya kepada Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau kita hari ini bukan karena iman kepada Yesus, kita ini gak akan sampai kepada jalan kebenaran kehidupan. Walaupun amal saudara, mungkin ada banyak orang mengamal, ya, suka bagi sembako, suka bantu fakir miskin, amal baik. Kira-kira bisa membeli keselamatan gak? Gak bisa, saudara. Hanya iman percaya kepada Yesus itu yang membawa kita semua hari ini bisa menikmati kewarganegaraan surga selama-lamanya. 3 hal, yuk buka. Bagaimana kita dibenarkan itu hanya kasih karunia. Kita dibenarkan oleh iman dan kita dibenarkan oleh pemberian Allah. Bukan hebatnya kita. Makanya hari ini jangan takut. Siapa yang merasa hidupnya, duh, saya ini hidup tidak dipandang orang, hina, bodoh lagi, sudah tidak punya apa-apa, hidup rasanya sulit, jangan takut. Karena ketika Tuhan berkata hidupmu ini hanya karena kasih karunia, sekalipun engkau tidak punya apa-apa, hari ini engkau cukup punya Yesus segalanya. Kalau kita sudah punya Yesus segalanya, tenang aja, kita ini diberikan semua yang terbaik karena pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan. Ada seorang yang WA saya tanya, Bu, coba kasih tahu rahasianya, ibu bisa khotbah bagus, sekolah Alkitabnya di mana? Nah ini, ibu belajar pakai buku apa? Saya bilang enggak, saya ini hanya kasih karunia. Saya bukan hasil usaha saya, tapi benar-benar karena pemberian Allah yang cuma-cuma buat hikmat saya. Orang bilang ini, gimana bisa saat teduh tiap hari dapat hikmatnya Bu Eli? Jujur, itu tidak pernah saya pikirkan. Pokoknya pas mau khotbah, hari itu Tuhan kasih, saya pasti khotbah. Tapi anehnya sampai hari ini sudah bertahun-tahun saya khotbah, Tuhan tidak pernah menutup hikmatnya buat saya. Itu karena apa? Bukan karena hasil usaha yang saya lakukan. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya cuman kalau mau khotbah saya bilang ini, Tuhan nanti sore mau khotbah. Kayak khotbah hari ini, tadi malam tanya Vivi, saya belum setor bahan. Saya lagi buat sketsanya aja. Tuhan mau khotbah apa nanti di malam? Tuhan kasih saya seperti ini, baru saya tanya apa yang Tuhan mau jelaskan. Di situ ngalir, saudara. Orang kalau pemberian bukan hasil usaha manusia, walaupun hanya 5-10 menit itu bisa jadi khotbah, saudara. Hebat gak Tuhan? Kalau kita mau mikir
dengan kekuatan kita mungkin jadi khotbah seperti ini. Itu butuh waktu. Kadang-kadang saya ditanya sama gembala, salah satu gembala, Bu, saya ini paling heran lihat Bu Eli kalau mau khotbah. Orang lain kalau sudah mau khotbah besok gak bisa kuliner dekem, Bu, anggrem katanya. Dia mulai cari bahan untuk besok. Dan dia mulai melatih ngomong-ngomong apa besok. Step A ngomongnya ini, step B ngomongnya ini, step C ngomongnya ini. Dihafal loh Bu Eri. Ya kamu khotbah 5 kali, nggak perlu semedi toh Bu, enggak. Saya bukan sombong, tapi saya percaya kalau itu pemberian Allah cuma-cuma kemurahannya, Dia akan berikan saya waktu saya khotbah, bukan saya lagi, tapi Roh Allah yang menyertai saya. Amin. Makanya kalau hidup dengan pemberian Allah, kasih karunia, saudara ngalir aja. Nggak punya uang besok Bu Eli, sudah, percayalah, Allah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan untuk melanjutkan hidup sampai di masa yang akan datang. Amin. Nggak usah mengecilkan kuasa Tuhan. Yang berikutnya, yuk kita lihat bagaimana kita dibebaskan dari maut. Yuk baca Kolose 1 ayat 21 dan 22. Ini poin yang terakhir. Yuk kita baca Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu apa saudara? Hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. 22. Sekarang apa saudara? Diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematiannya kita sudah berdamai saudara. Untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Jujur, untuk jadi kudus, tidak bercela, tidak bercacat, tidak ada manusia yang bisa mencapai. Kalau Kristus tidak mati, maka jalan perdamaian saudara tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena oleh kematiannya kita diperdamaikan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita ini nggak bisa. Coba saudara, ada tidak manusia walaupun dari lahir masuk di dalam keluarganya pendeta, masuk pelayanan mulai kecil, saudara dilatih pelan. Kira-kira ada nggak yang bisa hidup kudus, tidak bercacat, bercela? Ada nggak? Nggak ada saudara. Itu hanya Yesus. Makanya lewat kematiannya, apa yang gak pernah bisa kita lakukan, Yesus yang kudus, tidak bercacat celah, Dia mati buat saudara dan saya supaya kita diperdamaikan. Semua yang gak bisa kita lakukan, Yesus lakukan buat saudara dan saya. Makanya kalau kita hidup hari ini sadar kita ini dapat kemurahan. Jangan terus enak tinggal dalam dosa. Ya, saudara marah sama orang, ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti ngerasani tetangga, jelek-jelekin tetangga, ya nggak ngerasa bersalah. Itu sebabnya yuk berikutnya kita lihat di Wahyu 3 ayat 10. Ayat 11 sampai 12 kita baca. Setelah itu kita selesai. Ya, Wahyu 3 ayat 11 dan 12. Aku apa saudara? Datang segera. Yesus itu pasti datang loh. Kalau hari ini kita ini cuma menantikan aja, kita lagi di ruang tunggunya Tuhan. Yang kita nantikan juru selamat. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berikutnya 12. Barang siapa menang, berarti ada orang yang kalah juga. Makanya kalau saudara baca firman ini, saya merenung gini, Tuhan, kalau barang siapa yang menang, berarti ada barang siapa yang kalah. Pastikan hidup saudara dan saya ini dalam perjalanan cuman menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Dan tidak semua orang bisa menang. Tangkep ya, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama
Allahku, kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Buka PowerPoint-nya. Yuk, hari ini jangan sampai menyia-nyiakan karya keselamatan. Selama masih hidup, mulai jaga sikap, respon hati. Apa motivasi saudara cari Tuhan Yesus? Jangan terus cari kaya, cari sehat, cari rumah, cari mobil, cari penghasilan. Enggak, kita datang hari ini pastikan kita mau cari pribadi yang sudah mati buat saudara dan saya. Yang pertama, kita diperdamaikan oleh kematiannya. Kita akan menjadi apa setelah kematian? Soko guru di dalam bait suci Allah. Bahkan kita ini nanti tercatat selamanya, tidak akan pernah keluar, jadi warga negara surga. Tanggap saudara, hari ini pulang sudah. Saudara punya percaya diri, jangan lihat status. Gimana bisa pede gak punya rumah? Gimana bisa pede gak punya mobil? Gimana bisa pede suami kabur? Gimana bisa pede anak durhaka? Jujur, ini tidak akan menghalangi saudara. Apapun statusmu, apapun masalahmu, apapun pergumulan hidupmu, siapapun hidupmu, hari ini ada berita sukacita, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Karena kita ini sudah diperkaya, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah dibebaskan dari maut. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagian kita apa yang terakhir? Yuk, Yesaya 26. Fran boleh maju. Ayat 3, 4, dan 8. Yesaya 26. Nah, ini bagian kita selama kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan itu mau datang segera. Jangan sampai kehidupan saudara dan saya hari ini kehilangan sesuatu. Nah, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jujur, kalau kita sampai hari ini percaya sama Yesus, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, sumber di atas segala sumber. Apapun boleh terjadi, tapi kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Makanya orang benar itu tidak boleh, tidak bisa tidur. Orang benar itu cirinya tenang, percaya. Makan enak, makan pecel enak, makan tempe enak, makan tahu sama sambal terasi tetap enak. Tidak usah bandingkan itu makan steak kolesterol, penyakit semua. Saudara bersyukur walaupun hari ini bisa makan dupe bu, menunya tiap hari dupe, tahu tempe. Mengucap syukurlah, kita tetap punya damai sejahtera. Karena urusan perut itu bukan nomor satu. Yang penting saudara hari ini tahu sadar siapa saudara. Amin. Berikutnya, yuk. Percayalah apa saudara? Kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. 8, lompat 8. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya Engkau akan menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Siapa yang sukanya mengingat orang-orang yang nyakiti kita bertobat, ya. Yang diingat-ingat jangan gini, hutangku besar loh, gak punya uang. Ingat mertua galak, kesukaannya suka sakit hati. Enggak. Hari ini yuk lihat, kalau kita hari ini hidup dalam kemurahan Tuhan, maka bagian kita, kalau kita tahu kita ini diperkaya, dibenarkan, dan diselamatkan, maka kita akan tetap damai. Punya uang, nggak punya uang, damai. Makan apapun, doa belum dijawab, praktek ya, bukan hanya damai ya. Saudara pulang dari tempat ini bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakan. Hari ini mungkin banyak orang tua yang anak-anaknya nggak cinta, sudah damai aja. Yang penting Tuhan cinta saudara. Suami
Amin. Yang kedua, tetap percaya bahwa kita masih punya Allah gunung batu. Gunung batu itu tidak ada yang bisa ngalahin. Gunung batu itu perlindungan yang paling aman. Kalau keadaan hidupmu hari ini di ujung tanduk, rasanya bahaya, ada bahaya pedang, sampar dan sebagainya, saudara tetap percaya kita pasti aman karena kita punya perlindungan Allah gunung batu yang kekal. Amin. Yang ketiga, tetap menantikan Tuhan itu sebagai pembela. Gak usah ambil penghakimannya Tuhan, gak usah main hakim sendiri. Disakiti gak usah bales, tetap serahkan, tetap suka menyebut nama Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi sekarang mulut itu jangan dipakai untuk bersungut-sungut. Mulut itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Rezekimu berapapun yang Tuhan kasih dalam hidup saya tetap percaya bahwa saya sudah kenyang dengan kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan setiap hari. Yuk bangkit berdiri. Saudara pulang dari tempat ini tidak akan lagi letih, lesu, ya apa ini? Gimana Tuhan? Enggak, saudara pulang dari tempat ini dengan sikap percaya diri. Amin. Kita bukan anak-anak gampangan di masa sukar, tapi kita lagi diperlengkapi Tuhan menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Yuk, terima kasih Tuhan. Musik boleh mengamuk. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Hari ini Dia memberikan satu kabar sukacita. Jangan takut. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah selamanya. Semua ini hanya untuk mempersiapkan hidupmu di dalam kekekalan. Kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga negara surga. Nah, dalam kehidupan ini jangan takut karena engkau hidup di dalam anugerah-Ku. Itu sudah lebih dari cukup. Itu akan membuat engkau tetap kenyang, tetap bersorak-sorak, tetap bersorak-sorai di tengah masa-masa yang sukar. Aku tetap menyertai engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tetap mau pulang dengan damai sejahtera-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, bahkan kami hari ini tetap setia menantikan sampai waktunya Tuhan. Kami tidak akan pernah ingat-ingat masalah kami, tapi kami selalu ingat kebaikan Tuhan. Biar mulut kami memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kami tetap jadi orang-orang yang kenyang. Kami tetap jadi orang-orang yang pulang selalu dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Bapa, berkati PD Victory malam ini. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak orang-orang yang akan Kau kirim yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan mereka saat datang ke PD Victory ini, mereka bertemu dengan pribadi-Mu. Mereka pulang, mereka mengalami perubahan hidup yang nyata Tuhan, supaya hidup mereka jadi berkat. Berkati setiap kami pekerja yang ada di tempat ini yang sudah melayani, baik Frans, Vivi, Angel Tuhan, saat ini juga anak-anakku Bu Nini juga dan tim Tuhan, bahkan Desi juga, Leni Tuhan, semua Tuhan, Syarli itu, Syarli, Yuli, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang melayani Tuhan, Bu Niti juga semua tim yang gak bisa sebutkan, Tuhan balas semua jeripaya mereka berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga ingin memberi persembahan yang terbaik buat pelayan tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati. Berkati Bu Syana yang gak bisa hadir. Tuhan berkati keluarga, usaha semua dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.